Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah bereinkarnasi adalah memukul pipa air rumahnya sendiri sampai pecah, lalu menelepon, meminta petugas properti memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki pipa. Karena ia tahu, tak lama lagi seseorang akan menuduhnya tabrak lari. Demi menghindari fitnah dan jebakan, ia harus menciptakan alibi yang kuat. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya bermaksud baik membantu ibu dan anak yang kecelakaan dengan menelepon ambulans. Namun saat ia berbalik badan, gadis yang sebelumnya pingsan datang bersama kerabat dan teman-temannya, menuduhnya telah menabrak ibunya sampai mati, yang membuatnya lebih tak percaya. Polisi menunjukkan rekaman dashcam, yang jelas-jelas merekam dirinya menabrak korban. Ia langsung terpaku. Di tengah kemarahan keluarga korban, ia berharap pacarnya akan mempercayainya. Namun pacarnya juga yakin bahwa ia memang pelaku tabrak lari. Akhirnya dalam amarah, salah satu keluarga korban mengeluarkan pisau dan menusuknya hingga tewas. Ia mati dalam keadaan tak bersalah, bahkan tak tahu bagaimana ia dijebak. Tak disangka takdir mempermainkannya. Dalam sekejap waktu berputar, ia terbangun dengan panik. Tepat 1 hari sebelum kecelakaan terjadi. Setelah tenang, ia mulai menganalisis kejadian di kehidupan lalu. Saat bertemu ibu dan anak itu, ia yakin luka mereka hanya ringan dan tak fatal. Lagi pula jalan itu sudah ditutup untuk perbaikan sejak beberapa bulan. Seharusnya tak ada kendaraan lewat, tapi hari itu justru ada sebuah mobil berhenti di sana dan merekam kejadian dengan sangat jelas. Jelas ini bukan kebetulan, tapi jebakan yang telah dirancang untuk menjatuhkannya. Ia segera pergi ke lokasi kejadian dengan sengaja merusak tumit sepatunya, lalu mencari penanggung jawab proyek dan memarahinya, menuduh mereka lalai tidak memasang rambu keselamatan, sampai ia salah jalan dan merusak sepatu mahalnya. Untuk menghindari masalah, pihak proyek langsung memasang pagar dan menutup total lokasi. Secara logika, jika jalan itu ditutup, tak akan ada kendaraan lewat, dan kecelakaan bisa dihindari. Demi memastikan semuanya berjalan aman, ia pulang dan langsung mandi air dingin, menyalakan AC dengan suhu paling rendah, membuat dirinya masuk angin, agar bisa mengambil cuti dan istirahat di rumah besok. Lalu ia menyalakan perekam suara, untuk mencatat aktivitasnya seharian di rumah. Namun keesokan paginya, ia terkejut melihat pacarnya mengambil helmnya untuk berangkat kerja. Ia langsung menghentikannya, tapi pacarnya menolak dengan alasan ingin coba hal baru. Padahal selama ini ia tak pernah naik motor listrik ke kantor. Sikap aneh ini membuatnya makin curiga. Apakah pacarnya juga terlibat dalam jebakan kehidupan lalu? Untuk jaga-jaga, ia pergi ke basement mengecek motornya. Melihat motornya masih ada di tempat, ia sedikit lega, lalu buru-buru menguncinya rapat-rapat. Setelah pulang ke rumah, masih ada 2 jam sebelum waktu kecelakaan, ia memutuskan menambah alibi tambahan. Ia masuk ke dapur, mengambil palu, dan menghancurkan pipa air rumahnya. Tak lama kemudian tukang ledeng datang, memperbaiki kerusakan seperti yang diminta. Saat ia merasa semuanya sudah aman dan ada saksi, tiba-tiba ia merasa pusing, dan tanpa sadar tertidur. Saat tukang selesai memperbaiki, sudah pukul 11 siang. Ia baru saja hendak membayar, tapi tiba-tiba berhenti. Kemudian memilih membayar lewat aplikasi, agar bisa meninggalkan jejak transaksi sebagai bukti. Setelah tukang pergi, ia merasa semuanya sudah aman. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Begitu membuka, keluarga korban kembali datang dengan marah. Yang membawa mereka ternyata adalah pacarnya sendiri. Gadis itu kembali menuding bahwa wanita itu yang menabrak ibunya hingga mati. Wanita itu sangat terkejut, padahal ia yakin semua sudah ia cegah. Dan hari itu ia tidak keluar rumah sama sekali. Ia langsung menyangkal tuduhan itu. Namun gadis itu berkata ia melihat sendiri pelakunya, memakai helm pink, baju biru, naik motor listrik hitam, bahkan menyebut nomor plat dengan tepat. Wanita itu langsung syok. Pacarnya pun ikut mendukung kesaksian gadis itu.